Silaturahim, rihlah, ini adalah sesungguhnya pesan yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj ini. Ini acara Isra Mi'raj diadakan mendadak oleh beliau. Rupanya Dr. Amirullah tidak mau rugi. Digambarkan oleh seorang ulama qori terkenal dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Kalau di Jawa saya tidak tahu, kalau di Sulawesi, kalau sebelum subuh, sebelum waktu sholat, biasanya disetel ini, disebut salawat nida. Salawat nida itu cerita tentang Isra Mi'raj Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummah bi awdahiha ahkaman wa hujjajah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mayyazahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'rajah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi madamatis syamsu wal qamaru fi falakid duja, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para Andre Gurutah, para Gurutah, wabil khusus Andre Gurutah Dr. Kiai Haji Bahruddin, Rais Syuriah PWNU Sulawesi Selatan, dan juga Ketua Majelis Ulama Maros, pengasuh pondok pesantren apa namanya ini, Ilmul Yaqin, Masya Allah. Untuk Ainul Yaqin belum ya? Adiknya Ainul Yaqin. Guruta Dr. Amirullah, Dr. Haji Amirullah. Pejabat yang hadir di sini, yang mewakili Bapak Bupati, juga para tuan guru dan Andre atau guruta yang lain bersama kami di sini hadir. Pengurus PBNU Kiai Haji Abdullah Latopadah, ya, beliau ketua PBNU, bersama kami ada wasekjen PBNU, ustaz saja, ustaz ya, atau HK hampir kiai, Andi Sahibuddin, juga Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota atau Bupati ya, Bupati sini, Waros ini Bupati ya, Bapak Haji Abdul Aziz Ad-Doktor Abdul Rauf Amin atau Rauf Amin ya, ya, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Sulawesi Alauddin ya, UIN Makassar, yang juga Khatib Syuriah. Hadir di sini beberapa pengurus PWNU dari beberapa provinsi, dari Sulawesi Tengah, Habib Ali beserta rombongan dari Gorontalo, dari Sulawesi Tenggara, dan pengurus NU yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, Banom, Ansor, PMII, dan tidak lupa seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ilmul Yaqin, baik dewan guru maupun santri. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Pada pagi menjelang siang ini alhamdulillah saya dapat silaturahim di Pondok Pesantren Ilmul Yaqin.
pondok pesantren yang ada di kampung, di perbukitan, kata Andre Guruta Dr. Bahrudin, ini pondoknya di atas gunung, tapi pondoknya tidak kalah sama hotel yang ada di kota. Ini bagusnya. Saya tadi masuk lihat pondoknya ini keren sekali. Saya mau tanya, keren apa tidak pondoknya? Keren. Ini pondoknya di kampung, apalagi kalau di kota. Ini pondok beliau yang di kampung, saya tidak tahu pondok beliau yang di kota. Nah, anak-anakku, para santri pesantren Ilmul Yakin, saya ini sebenarnya ada pertemuan dengan para masyayikh. Saya ingin silaturahim. Silaturahim itu kalau bahasa Jawanya sowan. Apa namanya? Sowan. Sowan itu silaturahim. Makanya kalau ada sarung mereknya BHS, ini BHS mereknya ini. Ini BHS, kepanjangannya betul-betul hasil silaturahim. Jadi ini sarung betul-betul hasil apa? Hasil silaturahim atau hasil sowan. Karena saya sowan silaturahim, akhirnya saya punya sarung apa? BHS. Silaturahim, rihlah, ini adalah sesungguhnya pesan yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj ini. Ini acara Isra Mi'raj diadakan mendadak oleh beliau. Rupanya Dr. Amirullah tidak mau rugi. Tahu saya datang dibuatkan acara ini katanya. Artinya supaya santri-santri dapat ilmu, maksudnya begitu. Silaturahim adalah pesan utama dari acara atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu sesungguhnya dalam rangka silaturahim, wasilatul arwah, dengan arwah-arwah para nabi, dan bahkan juga bertemu para nabi di Masjidil Aqsa. Tapi Isra Mi'raj itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah itu pemberian. Pemberian itu bahasa Arabnya minhah. Makanya kalau ada minhah dirosiyah itu artinya apa? Beasiswa, pemberian, bantuan, beasiswa. Bahasa Arabnya minhah. Isra Mi'raj itu minhah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi dikasih pemberian, tapi pemberian itu sebelumnya diawali dengan ujian. Ujian itu bahasa Arabnya mihnah. Idzan al-minhah ba'dal mihnah. Orang biasanya akan diberi Allah pemberian sesudah dia melalui tahapan ujian-ujian. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj diuji Allah. Istri yang tercintanya wafat, yakni Ibu Khadijah. Paman beliau yang selama ini membela Nabi, membela beliau, wafat. Siapa namanya? Abu Thalib. Itu kenapa tahun di mana istri Nabi, paman Nabi wafat disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Dakwah Nabi di Mekah pada saat sebelum Nabi Isra Mi'raj kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun. Tapi Nabi di Mekah hanya dapat umat naik turunnya sekitar 100. Ada 100 sahabat yang masuk Islam, ada yang murtad, ada yang masuk lagi. 112 tahun sampai Nabi kemudian harus dakwah ke Taif.
Di tengah kesedihan ini, sesudah Nabi diuji, Nabi mendapatkan anugerah yang namanya Isra Mi'raj. Untuk apa? Isra Mi'raj itu bahasa kitanya yang mudah, Nabi disuruh silaturahim, disuruh silatur arwah, bahasa anak-anak disuruh jalan-jalan supaya lihat banyak hal. Kalau kata anak gaul, supaya ngopinya jauhan. Kalau saya ke Makassar ini, ke Maros, jadi saya tahu Sarobah. Apa namanya? Sarabah. Hah? Sarabah. Ya. Sarabah kata beliau dari bahasa Arab, syaraban tahura. Syaraban tahura. Lidah orang Makassar susah bilangnya apa tadi? Sarabah. Hah? Ya pokoknya itu. Lidah saya kan susah karena saya tak biasa makan ikan. Kalau saya tidak ke Makassar, saya tidak tahu Sarabah. Saya tidak tahu pisang epek. Karena sampai sekarang saya belum disuguhi beliau pisang epek. Nah ini. Itu kalau saya tidak ngopi jauh, saya tidak tahu. Nah, Nabi ini diajak Isra Mi'raj supaya lihat banyak hal. Perjalanan Nabi, kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, rihlah Nabi itu dua perjalanannya. Pertama, rihlah dari bumi ke bumi, maka disebut ar-rihlah al-ardiyah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini perjalanan bumi. Saya ini masih perjalanan bumi dari Jakarta ke Makassar ke Maros. Ini perjalanan bumi karena Jakarta ada di bumi, Maros ada di bumi. Berarti saya sudah mengikuti Nabi melakukan ar-rihlah al-ardiyah. Tapi Nabi tidak hanya melakukan perjalanan bumi, Nabi juga naik ke langit. Ini kata Imam Al-Maraghi disebut ar-rihlah as-samawiyah, perjalanan langit. Perjalanan langit digambarkan oleh seorang ulama qori terkenal dari Mesir, namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Kalau di Jawa saya tidak tahu, kalau di Sulawesi, kalau sebelum subuh, sebelum waktu sholat, biasanya disetel ini, disebut salawat nida. Salawat nida itu cerita tentang Isra Mi'raj Nabi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah Assalatu wassalamu alaik. Pernah dengar selawat ini? Enggak pernah? Di sini disetel juga? Biasanya orang apa kaset? Asli apa kaset? Asli kaset. Santri ya? Hafal. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Terus keren sekali nih Pondok Pesantren Ilmu Yakin. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida. Masya Allah, tidak sia-sia saya kemarin ya Pak.
Ya. Keren ini. Itulah disebut perjalanan langit Nabi. Sebelumnya Nabi melakukan perjalanan bumi, bertemu para nabi di Masjidil Aqsa. Semua nabi berkumpul, dari mulai Nabi Adam berbaris. Yasufuna sufufan. Malaikat dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israil berbalik. Malaikat langit semua berkumpul menunggu Nabi datang. Sesudah Nabi tiba, Nabi diminta maju jadi imam. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Ini jangan-jangan santri hafal sholawatnya tak tahu artinya dia. Nah, sekarang saya beritahu artinya. Itu artinya wa taqaddamta lis-salati, engkau maju wahai Nabi Muhammad, lis-salati, untuk salat. Fa shalla kullu man fis sama, maka salatlah seluruh makhluk Allah yang ada di langit, malaikat, seluruh malaikat, Jibril, Mikail, Israil, Israfil, malaikat maut semua, malaikat Malik turun menyambut Nabi di Masjidil Aqsa. Bahkan ruh para anbiya yang jumlahnya ada 124.000 berbaris. Lalu wa taqaddamta lis-salah, kau maju jadi imam, wa antal imam. Ya Allah, ini perjalanan bumi. Lalu Nabi naik, wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida alaika salam. Lalu kau diangkat ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan langit. Lalu kemudian di sana Nabi dipanggil, wasami'tan nida, kau mendengar panggilan. Maka sholawat ini disebut sholawat nida. Nah, saya datang kemari ingin memberitahu santri Pondok Ilmu Yakin, sholawat yang anda hafal itu as-salatu wassalamu alaik. Namanya apa? Namanya apa? Nah, salawat panggilan pada Nabi pada saat Nabi melakukan perjalanan langit menuju Sidratil Muntaha. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku, perjalanan bumi dan perjalanan langit, inilah pesan utama dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Selain pesan yang pertama, kalau orang mau hebat, mau mendapatkan anugerah, maka dia harus siap diuji. Betul apa tidak? Nabi diuji, dakwah berat, istri wafat. Istri wafat itu Kiai Amir, itu ujian apa anugerah? Pak Lato pada Pak Kiai, istri kita kalau meninggal itu Pak Camat atau Pak Dekan, Pak Bupati, itu kira-kira ujian apa anugerah? Ayo jangan bilang anugerah katanya. Itu kan ujian. Santri di pesantren ini sedang diuji, jauh dari orang tua. Walaupun pondoknya keren seperti ini, tetap di pesantren itu ujian. Nanti Anda akan jadi orang hebat sesudah selesai tamat dari pesantren. Lihatlah, Allah akan memberikan anugerah, minhah, pemberian pada santri-santri ilmu yakin. Saya doakan semua santri ilmu yakin nanti akan mendapatkan minhah, anugerah yang hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak usah jauh-jauh, saya juga dulu santri, sampai sekarang masih santri, maziltu taliban. Sampai sekarang saya santri. Saya santrinya Andri Gurutah, Kiai Haji Bahruddin. Saya masih muda.
jangan dituakan. Karena saya masih muda. Dulu saya mesantren kurang lebih ya kalau di total keluar dari rumah belajar 10 tahun. 4 tahun mengambil mabadi al-ulum, ilmu-ilmu dasar, belajar Quran sama seperti santri di sini. Santri Pondok Ilmu Yakin ini Masya Allah, karena beliau juga hafiz Quran. Ini santrinya keren ini Pak Kilatu pada. Dari wajahnya kelihatan ini Al-Quran di luar kepala semua, Alhamdulillah. Betul ya, di luar kepala. Itu artinya kepala di mana, Quran di mana, itu di luar kepala. Tapi memang saya bertemu santri-santri menghafal Quran itu senang saya. Nah, 6 tahun saya takhassus kitab kuning. 10 tahun jauh dari orang tua. Hasilnya saya rasakan sekarang. Allah banyak memberi pada saya al-minhah, anugerah. Anugerahnya apa? Sesudah tamat jadi santri, saya tidak menyangka di kampung ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat dipanggil sebagai ustaz, dipanggil sebagai kiai, kemudian aktif di Nahdlatul Ulama, ke sana kemari. Alhamdulillah qad zurtul qaratil khams. Saya sudah datangi 5 benua. Entah berapa puluh negara saya tak bisa hitung, Pak Bupati. Maros ini negara terakhir ini. Masya Allah. Saya lihat bagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sudah melakukan ar-rihlatul ardiyah. Kalau tadi meminjam bahasanya Imam Al-Marahi, saya sudah melakukan ar-rihlatul ardiyah, perjalanan bumi keliling dari ujung paling barat, dari Merauke ke Maroko. Saya ini ada Kiai Anik, ini Khatib Suriah PBNU Gorontalo, ini alumni Maroko. Saya tahun 2013 mengikuti nadwah ilmiah ya tahta unwan yakni maqasidus syariah wa qadaya fiqhil waqi 2013. 13 tahun lalu saya sudah sampai Maroko. Saya masih muda waktu itu, Andre Guruta. Kalau sekarang saya 48, waktu itu berarti kurangi saja 35 umur saya waktu itu. Sudah bicara di sana. Ya. Saudara-saudara, saya sudah ke Amerika, ke Harvard, ke McGill, ke kampus-kampus hebat di dunia ini. Tidak menyangka saya bisa keliling dunia. Dari mana saya dapat minhah seperti ini, pemberian seperti ini? Ternyata ba'dal mihnah, sesudah diuji di pesantren. Yaitu kalau beliau tadi bicara pada saya, Kiai Amir, Kiai kami ini sering dengar selawat Cina kalau Kiai. Oh, itu karena saya memang ke Cina. Saya ke Jepang, saya tahu ulama Jepang namanya Semayo, kalau baca burdah lagunya lagu Jepang. Ya, itu kenapa? Ya ini dari pepergian ini, saya melakukan ar-rihlatul ardiyah, bertemu dengan ulama-ulama, bertemu dengan saudara-saudara muslim saya di seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad melakukan ar-rihlatul ardiyah, bertemu dengan para nabi sebelumnya, di situ tukar pikiran, cerita bagaimana umat-umat terdahulu. Nabi bertemu Nabi Musa. Awalnya kan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat berapa waktu? Awalnya 50 waktu. Lalu Nabi Musa yang mengatakan, ya Muhammad irji' ila rabbik was'aluhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik, la yutiqu dhalik. Hai Muhammad, kau minta keringanan sama Allah, jangan 50 waktu. Umat saya, kata Nabi Musa, besar tinggi, itu saja tidak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil, yang kalau sudah usia 60-an, Masya Allah, kata beliau tadi, Andre Guruta bilang, man balagal arba'in falaysa lahu asa faqad asa. Umat Nabi Muhammad ini, ya Allah, umur 50 sudah banyak penyakit. Saya belum 50. Yang 50 ini biasanya banyak penyakit. Darah tinggi, kencing manis, asam aurat, apa namanya? Asam urat. Nah,
Kata Nabi Musa, "Hai Muhammad, mintalah keringanan pada Allah. Irji' ila rabbik was'aluhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiku dzalik." Umatmu tidak kuat kalau diperintah salat 50 waktu. Nah, untung Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa. Itu hasil silaturahim. Sama seperti saya silaturahim kemarin. Orang yang banyak silaturahim banyak pengalaman. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam muqaddimah kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, dan juga diulang dalam kitab-kitab yang lain, Muhammad Al-Insanul Kamil dan kitab-kitab lain. Ini saya baca berulang-ulang. Beliau katakan penting kita rajin silaturahim, melakukan rihlah perjalanan, ar-rihlatul ardiyah. Agar apa? Agar wawasan kita luas, pengetahuan kita banyak. Ar-rajulu, manusia itu, kata beliau, idza tasa'a ilmuhu, kalau ilmunya luas, bacaannya banyak, wa fikruhu, pemikirannya akan luas. Orang kalau ilmunya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruhu, hatinya luas. Maknanya apa hatinya luas? Bijaksana. Orang yang kaku itu biasanya karena ilmunya tidak luas. Yang ilmunya luas pasti bacaannya luas, pergaulannya luas. Kalau sudah luas, bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, kata Said Muhammad, orang tersebut tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang memusuhi orang lain, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Lah inilah nikmatnya saya di NU. Saya bertemu guru-guru saya, kiai-kiai saya, Andre Guruta saya, yang bacaan kitabnya luas. Di NU anak-anakku, cirinya, ulamanya kepada sesama muslim tidak mudah mengkafirkan. Catat, paham ya? Kiai NU tidak mudah, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim, karena orang yang baca syahadat itu nilainya mahal. Kedua, di NU, kiai-kiai NU, kalaupun pada orang kafir, orang NU tidak akan memusuhi orang kafir yang tidak memusuhi kita. Makanya bagi NU, saudara kita yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Pak Bupati, itu bukan musuh, itu saudara kita, saudara sebangsa setanah air. Apalagi hanya beda suku. Saya ini orang Pulau Jawa, tapi saya suka keliling. Kata saya, Maulid Nabi itu paling meriah yang saya tahu di Indonesia. Dua, kalau tidak di Madura, di Bugis ini, Makassar ini, Sulawesi, itu Maulid Nabi meriah. Telur saja dicat warna-warni. Apa namanya kalau di sini tuh? Telur ya kan? Dipasang hanya di sini. Kalau di Madura meriah Maulid Nabi itu. Setiap orang tergantung ekonominya. Itu berkatnya macam-macam. Kadang sembako. Kalau dia orang kaya seperti Pak Ki Amirul Ulum mengundang Maulid Nabi, itu berkatnya. Kalau orang Madura seperti beliau ini, berkatnya itu rice cooker. Jadi bukan nasi, bukan rice cooker, kiai. Ibu-ibu senang itu kalau diundang kiai-kiai Madura. Bahkan ada orang Madura kaya raya di Jakarta sukses mengundang Maulid Nabi, yang hadir itu semua dibawain berkat satu-satu kulkas mini. Jadi maulidnya semangat. Dan orang Madura kalau Maulid Nabi sholawatnya khas, sholawat Madura. Lagunya lagu Imam S. Arifin, penyanyi dangdut Madura, Jandaku. Begitu asyraqal, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad,
qiblataini. Lagu dangdut Madura. Anak yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Betul ya Bu ya? Ini yang hafal generasi tua ini, apalagi janda. Ini orang Madura. Hanya satu saya belum dengar, selawat Makassar saya belum dengar. Saya mau dengar ada selawat khas Makassar, lagu Makassar, Angin Mamil. Nah, cobalah nanti saya diajari itu. Kalau di India, Bangladesh, Pakistan saya sudah dengar selawat di sana lagunya mirip kucu-kucu hotahe. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad darajat adfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Iya. Makanya kalau santri-santri pondok ilmu yakin ingin mendapatkan minhah pemberian dari Allah bisa keliling dunia, saat mesantren yang rajin. Jangan jadi santri nanggung. Jadi santri nanggung itu pinter enggak, goblok enggak. Kalau jadi santri itu yang goblok-goblok sekalian, bodoh-bodoh sekalian, pinter-pinter, yang rajin. Nanti Anda akan tahu kalau di Cina itu, saya pernah ke Lanzhou, baru sekitar 7 bulan lalu atau 6 bulan lalu saya kembali dari Xinjiang. Di sana kalau adzan itu adzannya ya langgamnya khas China Mandarin. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya ini dia kan ketawa karena nggak dengar langsung, Pak. Karena saya dengar langsung, saya mau ketawa takut kualat saya. Di masjid Lanzhou saya dengarkan adzan ini. Kata saya unik juga ini adzan Cina. Saya langsung membayangkan ini orang Cina Muslim kalau malam Jumat baca sholawat pasti lagunya Wong Fei Hung, lagu kucu-kucu hotahe. Begitu asyraqal ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik. Sudah, ceramahnya jangan lama-lama, saya tidak jadi rapat nanti dengan Kiai. Nah, jadi pesan saya kalau mau mendapatkan minhah apa tadi, pemberian harus siap melakukan atau melaksanakan ujian. Orang akan mendapatkan anugerah dan pemberian sesudah dia merasakan ujian. Para santri di pesantren sedang diuji. Insya Allah nanti Anda semua pada saatnya akan jadi orang-orang hebat mendapatkan anugerah Allah. Amin. Pesan kedua, jadilah orang yang rajin melakukan rihlah. Rihlah pertama, rihlah al-ardiyah, karena kita makhluk bumi, bergaullah dengan makhluk Allah di bumi. Tapi jangan salah, kita tidak boleh melupakan melakukan perjalanan spiritual kita, melakukan
hablum minallah yang disebut ar-rihlah as-samawiyah. Andri Guruta ini mursyid thariqah. Orang kalau sudah sepuh seperti beliau, perjalanan buminya sudah dikurangi. Yang banyak Andri Guruta Ki Baharuddin perjalanan langit. Kalau saya masih muda, ya imbang setidaknya. Mungkin perjalanan bumi saya lebih banyak. Tapi perjalanan bumi saya dalam rangka memperkuat perjalanan langit saya. Karena hablum minan nas, kita berkumpul dengan makhluk. Kalau kita niatkan untuk berkhidmah dengan makhluk, termasuk di NU. Di NU itu kan urusannya cuma dua, urusan langit dan urusan bumi. NU itu kan organisasi diniyah ijtimaiyah, jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Kalau kita bicara NU sebagai organisasi jam'iyah diniyah, berarti ini organisasi yang urusannya langit. Maka yang diurus masjid, LTM NU, yang diurus pesantren, yang diurus madrasah, yang diurus Lailatul Ijtima, ini semuanya diniyah, hablum minallah. Tapi NU, organisasi yang kami ini ada di dalamnya, juga organisasi ijtimaiyah, ngurusi sosial kemasyarakatan. Bagaimana warga NU yang jadi petani tebu, harga tebunya bisa bagus. Bagaimana warga NU yang menjadi petani padi, harga gabahnya supaya bagus. Warga NU yang kesehatannya belum bagus, NU membangun rumah sakit. Warga NU yang mengalami stunting, itu diurus oleh Fatayat, diurus oleh Muslimat, diurus oleh LKKNU, diurus oleh LKNU. Selama ini mohon maaf, memang pengurus NU banyak yang hanya sibuk di pesantren kalau dia kiai. Kalau dia akademisi, mohon maaf Pak Doktor, sibuknya hanya di kampus. Bagaimana warga NU yang jadi petani? Warga NU yang jadi nelayan, yang mau beli solar harganya mahal. Warga NU yang karena di pinggir laut tinggalnya seperti di Jawa itu, ada yang kena rob, tahu rob ya? Tanahnya itu habis dimakan air laut, rob. Air rob tahu? Air pasang. Saya ke sana itu lihat ada satu desa tinggal separuh habis, asetnya hilang. Siapa yang ngurusi seperti ini Kiai? Pengurus NU. PMII Ansor turun. Jangan pengurus NU hanya turun pada masa-masa pilkada, pilpres, pileg. Itu namanya al-harokah al-pilkadaiyah, al-harokah al-pilpresiyah saja yang diurus. Al-harokah al-pilegiyah, uruslah warga NU yang mereka susah tadi, mau beli solar susah, petani susah, yang tidak bisa makan, itulah yang harus kita urus. Ini hablum minan nas, yang di masjid hablum minallah. Semoga manfaat, semoga santri-santri di sini dan Pak Kiai diberi rezeki yang luar biasa untuk pesantrennya. Saya ikut senang walaupun saya tidak mengira ini acara mendadak sekali. Saya diberitahu kemarin oleh Kiai Andis, Pak Andis ini ada Isra Mi'raj buat santri Kiai. Baik, saya akan datang dalam rangka memberi motivasi. Apa? Ana usajji'ukum. Motivasi itu memberi tasji', ya, memberi tasji' ya kepada Anda. Jangan minder. Dari sekarang sudah harus punya pikiran. Waktu saya jadi santri, tokoh-tokoh besar datang ke pesantren saya. Guru saya Ki Sahal Mahfud, Rais PBNU. Tokoh besar datang, tokoh nasional, Menteri Agama termasuk Pak Tarmizi Tahir. Pada saat itu saya jadi santri, cerita katanya sudah ke Maroko, ke Spanyol. Waktu jadi santri saya membayangkan saya harus ke Maroko, saya harus ke Spanyol, saya harus ke Eropa. Zurtu Eropa, saya harus ke Eropa. Wazurtu Sin, wazurtu Yaman. Saya harus ke seluruh dunia dalam rangka mengambil pelajaran. Nah, datangnya tokoh-tokoh besar ke pesantren ini jadilah catatan sejarah bagi Anda. Dulu ada santri dari Jawa, kemudian bisa keliling dunia
datang ke pondok saya. Namanya siapa? Nah, buat cerita Anda harus bilang saya harus bisa seperti beliau. Siapa apa tidak? Ya, kalau mau seperti saya, jadi santri jangan nanggung-nanggung banget. Kalau pinter-pinter sekali, kalau bodoh-bodoh sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa saja? Ya, Afwan.